Assalamualaikum sahabat tani. Di tengah musim yang semakin tidak menentu, diperlukan teknik yang baik dan aman dalam menanam kacang hijau agar kita mendapatkan hasil yang baik pula. Mungkin banyak orang berkata bahwa rezeki sudah ada jatahnya, tetapi saya katakan bahwa banyak sedikitnya rezeki yang ada di tangan kita itu tergantung dari ikhtiar yang kita lakukan. Semakin maksimal usaha yang kita lakukan, maka akan semakin banyak yang dapat kita ambil. Berikut ini adalah kondisi tanaman kacang hijau di sawah setelah sekitar 10 hari yang lalu sempat diguyur hujan dan tergenang air. Dari sini kita dapat melihat dan belajar teknik dan cara mana dalam hal menanam kacang hijau yang baik dan aman di tengah suasana musim yang semakin tidak menentu. Yang pertama adalah teknik yang diselipkan di pangkal bekas batang padi. Cara ini merupakan cara yang paling aman saat ini, karena pangkal batang kacang hijau tidak tertanam dalam, sehingga ketika permukaan air turun, pangkal batang ini cepat kering. Sebagai catatan saja bahwa yang menyebabkan kacang hijau layu atau mati ketika terendam air bukanlah pada akarnya, tetapi lebih kepada pangkal batangnya, karena akar sendiri sudah dikondisikan untuk tempat lembab dan berair. Kalau tidak demikian, tentu saja kita tidak dapat melakukan budidaya hidroponik. Selanjutnya akan kita cek kondisi tanaman kacang hijau yang dimasukkan ke dalam rekahan tanah. Cara ini mungkin yang paling buruk kondisinya ketika sawah terendam air, karena pangkal batang kacang hijau tertanam cukup dalam sehingga keringnya akan lama sekali. Bila masih ada yang hidup, itu biasanya kacang hijau yang menyangkut pada renggahan yang dangkal. Contohnya seperti pada bekas tumpukan jerami ini, karena rekahannya cukup dangkal, maka kacang hijau dapat bertahan. Selanjutnya akan kita lihat kondisi tanaman kacang hijau yang lahannya dibakari jerami dan tidak. Di sini kita dapat lihat perbedaan yang cukup mencolok antara yang dibakari jerami dan tidak. Pertumbuhan kacang hijau yang lahannya dibakari jerami ini akan sangat bagus, serta gulmanya juga minim karena bibit-bibitnya sudah ikut hangus terbakar sebagian. Mungkin karena abu jerami ini dapat menormalkan pH tanah, juga karena unsur-unsur hara yang dikandungnya. Yang selanjutnya akan kita lihat yaitu teknik dengan sistem tugal. Teknik ini cukup aman jika terendam air untuk beberapa hari jika dilakukan dengan cara yang tepat, yaitu tidak di tengah-tengah antara sisa batang pangkal padi. Karena dengan memilih tempat ini, tugalan yang kita lakukan tidak terlalu dalam, sehingga jika terendam air,
pangkal batang kacang hijau akan cepat kering ketika permukaan air yang menggenanginya turun. Demikianlah perbandingan berbagai cara teknik dalam hal menanam kacang hijau di sawah ketika terendam air hujan untuk beberapa hari. Walaupun tanaman kacang hijau ini dikenal sebagai tanaman yang sangat mudah dibudidayakan, tapi cara dan teknik yang tepat akan membedakan hasilnya. Cukup sekian, terima kasih telah menonton. Sampaikan kritik dan saran, sebab puji-pujian hanya untuk Tuhan yang esa semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.